Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di materi mekanika fluida, di mana untuk sesi kali ini kita sudah tiba di sesi yang kelima, dan kali ini kita akan membahas mengenai statika fluida. Nah, statika fluida di sini berkaitan tentu dengan jenis fluida ya, berdasarkan kondisinya. Jadi berdasarkan kondisinya fluida itu ada dua, ada fluida statis dan ada fluida dinamis. Nah, pada statika fluida yang kita kaji adalah fluida dalam kondisi statis, yaitu fluida yang dalam kondisi diam atau tidak bergerak. Contohnya ini kalau Anda lihat, ini misalnya ada danau yang tenang gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa pergerakan fluida atau air di situ itu minimum sehingga bisa kita artikan bahwa dia berada pada kondisi statis atau diam. Nah, selanjutnya sebenarnya apa yang dianalisis dalam statika fluida? Yang dianalisis di sini adalah kondisi fluida yang mengalami tegangan normal. Tegangan normal adalah tegangan yang arahnya tegak lurus. Nah, pada fluida ini, tegangan normal itu terjadi pada gaya yang berupa tekanan. Kalau Anda lihat di sini ada satu tabung gitu ya, terus di dalamnya berisi gas. Nah, kalau kita lihat di sini ada perubahan tekanan akibat pemberian gaya normal, gaya yang arahnya tegak lurus. Jadi tutup ini dari atas terus ditekan ke bawah. Nah, akibatnya tekanan gas yang berada di bawahnya itu berubah dari tekanan yang rendah menjadi tekanan yang lebih tinggi. Oke, berbicara soal tegangan tadi atau tekanan tadi gitu ya. Pada dasarnya gaya pada fluida itu ada dua jenis, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di sesi sebelumnya. Yang pertama adalah gaya permukaan atau surface tension. Yang ini terjadi berupa perubahan tekanan. Yang berikutnya adalah gaya badan atau eh, gaya akibat berat fluida itu sendiri yang lebih dominan diakibatkan oleh adanya gravitasi. Nah, perubahan tekanan pada fluida statis itu terjadi akibat eh, adanya pengaruh gravitasi. Nah, di sini perubahan tekanan yaitu dP per dz yang searah dengan ketinggiannya, nah, gitu ya, karena dia gaya normal gitu ya, itu sebanding dengan massa jenis dikali gravitasi atau berat jenis gitu ya, rho dikali G. Jadi kalau eh, suatu fluida itu massa jenisnya lebih besar, ya tentu tekanannya akan berbeda dengan yang massa jenisnya lebih kecil. Jadi seperti itu kondisinya. Nah, untuk pengukuran tekanan itu ada dua. Ada yang kita sebut dengan nilai tekanan absolut atau P absolut, dan ada yang kita kenal dengan nilai tekanan relatif atau P gauge. Tekanan absolut adalah tekanan asli itu ya, eh, dari suatu gaya normal yang terjadi terhadap fluida yang diukur dari kondisi vakum atau kondisi tanpa tekanan. Nah, ini pada umumnya eh, tidak bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, karena kondisi vakum itu kan harus kita ciptakan gitu kalau dalam kondisi sehari-hari. Kenapa? Karena secara normal kita berada pada tekanan atmosfer. Nah, sehingga tekanan absolut ini adalah jumlah dari tekanan atmosfer dengan tekanan relatifnya. Nah, tekanan relatif itu sendiri adalah tekanan yang biasanya muncul pada alat ukur tekanan, yaitu manometer. Kalau manometer itu apa adanya itu ya istilahnya. Tidak ada
penambahan temperatur atmosfer, maka angka yang muncul di situ sebenarnya angka relatif saja, di gauge itu, bukan tekanan absolutnya. Sehingga kalau kita ingin tahu tekanan absolutnya atau tekanan yang sebenarnya, kita harus tambahkan dengan tekanan atmosfer. Atau yang kita kenal tekanan atmosfer itu kan 1 atmosfer gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi P gauge ini atau tekanan relatif ini adalah angka tekanan yang muncul pada alat ukur tekanan. Yang dia apa adanya istilahnya gitu ya. Jadi ada pengaruh tekanan atmosfer di situ. Nah, berkaitan dengan itu, gitu ya. Yang kita kenal fenomena dalam mekanika fluida adalah variasi tekanan pada fluida statis. Nah, kalau kita punya manometer itu ya, manometer multi variabel gitu, multi variasi tekanan, yang biasanya isinya fluida yang berbeda. Contohnya di sini ada H2O, ada air, terus ada raksa, ada minyak, ada raksa lagi, ada air. Maka sebenarnya secara keseluruhan perbedaan tekanan atau variasi tekanan yang terjadi itu dipengaruhi oleh ketinggian, perubahan ketinggian atau hanya. Kenapa? Ini berlaku pada fluida incompressible. Jadi kalau fluidanya itu incompressible, biasanya berupa cairan gitu ya, maka rho atau massa jenis dan gravitasi itu dianggap konstan. Dampaknya perubahan tekanan murni dipengaruhi oleh adanya perubahan ketinggian. Nah, kalau ketinggiannya berubah dari bawah ke atas, berarti tekanannya berkurang. Kalau berubah dari atas ke bawah, gitu ya, itu berarti dari atas sini ke bawah sini, berarti tekanannya naik. Nah, tapi secara umum, kalau ada dua fluida yang sama, contohnya air ini, dengan di sini kan sama-sama air, maka perbedaan tekanannya itu bisa kita ketahui dari perbedaan ketinggiannya. Jadi kalau di sini ini 10, ini 8, berarti selisihnya 2. Jadi kita dari perbedaan ujung A dan B itu sebenarnya bisa selisih dari H2O-nya saja, karena ini sama. Nah, tapi kalau beda material, gitu ya, beda fluida, tentu berbeda lagi. Berbeda lagi. Jadi dengan rumus ini, kita bisa mencari tahu satu persatu, gitu. Istilahnya satu persatu perubahan tekanan dari titik A ke titik sini, titik sini ke titik sini, dan seterusnya sampai kita bisa mengukur secara mudah selisih dari tekanan A dan B. Variasi tekanannya berapa dengan melihat ini perbedaan ketinggian fluidanya. Oke, seperti itu materi kita untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap belajar gitu ya, memperkaya diri dengan berbagai latihan soal yang ada di berbagai sumber. Anda bisa cari di internet, di buku-buku textbook gitu ya, dan lain sebagainya. Sehingga Anda mendapatkan pemahaman utuh tentang statika fluida ini. Kita ketemu lagi masih di bagian dari statika fluida di sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.